Bahkan kurma mengandung apa? Hal yang bisa mencegah sembelit. Itu makanya takjil dengan kurma. Bawalah paling tidak dari rumah, kalau pas mau takjil di masjid gede, bawa 3 butir atau 5 butir apa yang ganjil, atau syukur-syukur satu dus ya, untuk sebelahnya sekaligus sedekah kalau begitu. Itu insya Allah lebih sunnah. Dan sekarang kurma banyak di Indonesia itu, terutama di Jogja ini melimpah-limpah di mana-mana ada. Di samping itu, kurma mengandung elektrolit yang penting Bapak Ibu. Punya kandungan mineral seperti misalnya kalium dan magnesium. Ini kurma ini. Itu makanya bisa menjaga keseimbangan apa? Elektrolit dalam tubuh. Kita akan senantiasa sehat. Nah cuma kadang-kadang kita puasa itu kadang-kadang masih syahwatnya kuat, sehingga tidak mau yang semacam itu. Maunya langsung makan nasi, langsung begitu ada nasi langsung dihantam saja, bet. Apalagi kalau kemis sore ya, di kauman ini hidangannya mesti kambing. Nah, jangan semangat. Kami satu Jumat ya, itu bersemangat. Nah itu malah justru tidak sehat kalau langsung dihantam begitu. Nah ini penting. Terus yang ketiga dari manfaat takjil dengan kurma atau air itu, sekarang manfaatnya berbuka dengan air itu apa? Manfaatnya air itu bisa mencegah dehidrasi Bapak. Seharian puasa tubuh kehilangan banyak cairan, maka air langsung menghidrasi tubuh dengan cepat. Maka banyak-banyaklah minum air putih. Justru malah dihindari air yang mengandung karbonasi itu. Apa itu namanya? Sprite misalnya, sebagainya itu ya. Itu jangan sampai buat sahur ya, buat takjil, akan menghantam nanti kerja-kerja pencernaan. Yang bagus air putih hangat. Kalau nggak ada ya teh. Gitu. Nah, saya coba mencari tahu tentang fakta penelitian tentang kurma secara ilmiah. Jadi kurma itu mengandung antioksidan yang cukup hebat, meningkatkan daya tahan tubuh yang hebat, bahkan sampai bisa melawan radikal bebas. Maka dari itu saya sarankan Bapak Ibu, monggo besok atau kapan kalau pas mau takjil di kapan bawa kurma, betul, sama air putih. Nah itu ada yang bawa ya, ada yang ngatur ya Bu ya. Wah satu penuh malah ya. Supaya apa? Supaya kita juga harga dari masjid ikut ngaji juga kita bisa sehat gitu. Oke? Toh tidak mahal kok harga kurma sekarang itu. Maka upayakan syukur-syukur ada yang sedekah gratis ya di masjid gede ini, subhanallah. Begitu. Maka kesimpulannya berbuka dengan kurma dan air itu termasuk sunnah Rasul yang pasti. Dalam sunnah Rasul itu pasti mengandung kebaikan-kebaikan yang banyak. Tidak usah diperdebatkan, kalau sunnah Rasul insya Allah mengandung banyak manfaat. Nah kemudian sunnah yang kelima, yang keempat, yaitu memberi makan orang yang berbuka puasa. Ada satu riwayat dari Zaid bin Khalid al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri as-sha'im syai'an." Jadi barang siapa yang memberi makan untuk berbuka pada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Berbagi, bahasa Muhammadiyahnya itu
al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik ketimbang tangan di bawah. Tidak usah pernah mengatakan, Ustaz saya kan masih orang miskin, gak bisa sedekah. Sedekah itu tidak harus uang banyak, Bapak Ibu. Sedekah itu sebisa kita, semampu kita. Sebab sedekah itu menjadi teman kita besok ketika kita sudah masuk di alam kubur. Cahaya putih itu siapa? Aku sedekahmu. Sedekah yang mana? Yang waktu itu engkau berikan pada orang lain hanya meskipun sekedar 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, itu semua akan tercatat menjadi amal yang menemani kita di alam kubur. Maka harus menjadi mental sedekah, jangan mentalnya mental minta kalau bisa begitu. Paham ya? Paham betul ini? Bu, paham betul Bu? Bapak paham betul? Hindari mental-mental tangan di bawah. Sebab Rasulullah mengajarkan pada kita apapun menjadi orang yang bermental tangan di atas, lebih mulia di hadapan Allah. Tidak harus jadi orang kaya dulu. Memberi berbagi itu tidak harus jadi orang kaya dulu. Tapi itu persoalan masalah mental set, persoalan mental. Kalau kita biasa memberi, insya Allah akan dimudahkan Allah untuk rezeki yang lain. Para bunda, Bapak Ibu besok talang bukan Bapak Ibu. Talang besok gitu. Talang itu kalau suka dibersihkan, pas saat hujan itu kira-kira airnya lancar bukan? Nah, sama dengan harta kita begitu. Kalau harta kita sering dibersihkan, nanti pokoknya istiqomah, sitik nek lumintu istiqomah jauh lebih baik di mata Rasulullah, di mata Allah. Maka rezeki kita akan lancar, akan terus datang rezeki-rezeki yang lain. Karena sedekah itu pemantik untuk mendatangkan rezeki-rezeki yang lain. Jadi jangan suka hidup, suka boleh kita betul. Wong kita itu lahir gak bawa apa-apa. Ayo John Sewu, enten boten lahir sih langsung jadi wong sukses. Boten dong? Lahir bayi merah, tidak bisa apa-apa, gak punya daya apa-apa. Atas rahman rahimnya Allah lewat bapak ibu kita diasuh, dibesarkan dan tumbuh remaja, anak-anak dewasa, ison golek dewe, terus saiki sukses. Juk kabeh mau diisopo kan cuma titipan dari Allah. Paham betul ini? Jadi belajarlah untuk menjadi orang yang memberi. Al-yadul ulya khairun min yadi sufla, lebih baik ketimbang tangan yang di bawah. Nah, termasuk memberi makan pada orang-orang yang iftar mau takjil begini. Itu bagus sekali. Makanya nanti kalau ada rekening masjid gede ini muncul di bank, jangan belajar memberikan pada orang lain lewatnya masjid. Anda merasa jadi orang yang merdeka ya. Tidak harus besar. Meskipun cuma 5.000 Ustaz, 5.000 jangan 5.000, 1.000 pun masih bagus asal dengan berani untuk menjadi orang yang aliyadul ulya min sufla. Paham ya? Jadi sunnahnya adalah memberi makan orang yang berbuka. Apa keutamaannya memberi makan pada orang yang berbuka? Memberi makan pada orang yang berbuka itu pahalanya sangat-sangat besar. Orang yang memberi makan pada orang yang sama dengan pahala puasa, pahala orang yang berpuasa, dengan tidak mengurangi nilai pahala orang yang berpuasa. Nah, pertanyaan berikutnya, bentuknya apa? Kan begitu. Harus mewah atau biasa? Tidak harus mewah. Berbagi itu tidak harus mewah. Yang penting
dari hati yang tulus kita ikut supaya orang lain juga ikut merasakan rezeki kita. Yang penting itu. Maka semangat Islam itu mengajak agar orang Islam menjadi orang yang mau nyah. Bahkan di Ramadan setiap amalan anak Adam kullu amal ibni Adam dilipat gandakan 10 sampai 70 sampai 1 sampai 10 sampai 700 lipat. Coba bayangkan, panjenengan Ramadan ini berbagi nilai pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Memberi makan orang puasa pahalanya sama. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua memberi makan orang yang berpuasa adalah menunjukkan sikap bahwa kita orang yang berpuasa pun ada kepedulian pada orang lain, sehingga bisa menghayati makna puasa sehari. Ternyata betul-betul lapar, wah betul-betul lapar itu rasanya begini. Akhirnya kita mau berbagi. Di samping itu, yang kita hanya di bulan Ramadan. Berbagi di bulan-bulan biasa tidak sama dengan berbagi di bulan Ramadan. Sunnah yang keempat, memberi makan orang yang sedang berpuasa. Kemudian sunnah yang kelima yaitu memperbanyak doa saat berbuka. Ibn As radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lisaimin inda fitrihi da'watan la turaddu. Dari bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa saat berbuka ada yang ditolak oleh Allah. Jadi saat sedang seperti sore ini, panjenengan banyak berdoa itu doanya itu mustajab. Maka sambil mendengarkan pengajian sambil berdoa. Dan doa yang disunahkan Rasulullah berbanyak di saat bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa semacam itu. Atau doa-doa yang lain yang panjenengan memang hajatkan betul. Sambil menunggu maghrib berdoa, ya Allah, mudahkanlah kehidupan kami ke depan ya Allah. Berikanlah kami hidayahmu ya Allah, petunjukmu. Ya Allah, anak-anak kami yang sedang sekolah ya Allah, cerdaskanlah nalar mereka ya Allah, perbaikilah akhlak mereka ya Allah. Doakan anak-anak kita bahwa itu, supaya anak-anak kita itu juga mendapatkan keberkahan Ramadan. Tidak hanya doa untuk pribadi, tapi untuk keluarga, untuk tetangga, untuk saudara terdekat, bahkan mendoakan untuk yang sudah tiada. Kita doakan beliau. Kalau pas betul rupanya dengan sebagai anak yang soleh dan solehah, insya Allah doa panjenengan akan sampai pada beliau. Karena Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin." Jika anak Adam meninggal maka terputuslah 3 hal terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. 1. Sedekah jariyatin, sedekah yang jariyah. Au ilmin yang tafau bihi, ilmu yang memberi manfaat pemiliknya. Terus yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, doanya anak-anak soleh
dan mendoakan orang tuanya. Doakan beliau yang sudah tiada maupun yang masih hidup. Diperbanyak saat menjelang takjil ini, saat-saat yang sangat makbul untuk berdoa. Terus ada pertanyaan, doanya apa Ustaz? Doa apa saja yang penting? Doa kebaikan, doa supaya selamat dunia akhirat. Perbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa supaya kita dijauhkan dari 4 hal. Di samping dibaca saat menjelang salam saat sholat itu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dibaca juga supaya kita dijauhkan dari fitnah-fitnah dajjal, fitnah kehidupan, fitnah menjelang kematian, sehingga kita insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah doa-doa semacam itu supaya kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian doa saat takjil itu spesifik, teman. Nah, saat nanti maghrib, adzan maghrib berkumandang, bagaimana cara berdoa yang dituntunkan Rasulullah? Begitu adzan berkumandang, dengan mengambil air, baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Batalkan dulu. Setelah batal, doanya dhahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Baru menikmati hidayah. Gitu ya. Jangan sampai lupa doa. Banyak orang puasa karena semangatnya mau takjil, kadang lupa doa. Justru malah sebetulnya doa itu penting. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan seharian itu diterima oleh Allah. Maka kalau kita mencermati bacaan dhahabat dhama'u wa btalatil uruqu, itu kan maknanya kan telah hilang rasa haus, wa btalatil uruqu, telah basah tenggorokan, wasabatal ajru, insyaallah, mudah-mudahan pahala senantiasa tercatat olehmu ya Allah, insyaallah. Termasuk doa-doa yang dianjurkan untuk memohon ampunan, memohon rezeki, keselamatan dunia akhirat, kebaikan untuk diri sendiri maupun untuk kaum muslimin yang lain. Itu sunnah yang ke-5. Kemudian sunnah yang ke-6 yaitu memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Ibnu Abbas merawikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan di saat bulan Ramadan. Jadi intensitasnya sedekah itu jauh-jauh lebih banyak di saat Ramadan. Rasulullah itu semakin banyak, di hari-hari biasa banyak, di hari-hari Ramadan semakin banyak. Sedekah, saya ulangi lagi, tidak harus banyak, tapi yang penting ikhlas. Dan sedekah tidak harus dengan uang. Nah, dengan apa yang kita miliki bisa. Maka rohnya senyum kita pada orang lain pun termasuk sedekah. Bu, ibu seneng nggak ketemu orang di depan di jalan wajahnya seperti bemo, mencucu? Nyaman betul? Bapak nyaman betul Pak? Nah, senyum saja lah. Kata Pak Dr. Agus itu, Mustafa, ditarik kanan kirinya itu bang 10 detik. Dicoba ya. 1, 2, 3. Ayo. Ditahan, Bapak Ibu tahan. Nah, lepas lagi. Ulangi lagi, tarik, tahan, lepaskan.
kan bisa atau enak banget loh wajahnya. Tapi kalau mau takjil ke wajahnya kok ustadznya jadi nggak nyaman mulai ngaji di harapan ini gini. Tenang loh Bapak Ibu, nengok kanan, nengok kiri, di depannya begitu dibuat rileks Bapak Ibu supaya sedekah. Oke? Ini ya jumlah dewi terus. Gitu? Itu namanya itu sudah lain lagi. Nah, kalau menurut ada apa yang jadi pakum ini. Jadi perbanyak sedekah Bapak Ibu. Enggak harus harta. Yang penting kita mau berbagi pada orang. Kemudian sunnah yang ketujuh, memperbanyak zikir, istighfar dan doa. Rasulullah bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum as-sha'im hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul mazlum. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ada 3 doa yang tidak Yang pertama, doanya orang yang sedang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, doanya pemimpin-pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doanya orang yang sedang terjatuh. Ini doa yang tidak akan ada penghalangnya, langsung dia itu SLI, saluran langsung ilahi Rabbi. Hati-hati dengan 3 orang ini. Satu, orang yang sedang berpuasa. Yang kedua, orang pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, orang yang sedang dizalimi orang lain. Wah, yang paling parah, yang paling berat orang yang ketiga ini. Kalau dia terzalimi oleh kita, dia berdoa, angkat tangannya ke atas, dan dia menangis betul dari Allah. Hati-hati, doanya makbul Bapak Ibu. Itu makanya dalam Islam dikatakan jangan suka saling berbuat zalim sesama muslim. Mendiamkan diri dengan muslim yang lain itu batas maksimalnya 3 hari. Kalau sampai sekian hari, hati-hati. Di samping kadar keislaman kita juga berkurang, kadar keimanan kita berkurang, juga doa kita nggak akan mustajab kalau banyak dendam. Paham ya? Paham ya? Hati-hati. Itu makanya sering kami katakan, termasuk jangan suka mendolimi orang lain dalam berbagai hal. Ingat ada satu riwayat dari Imam Muslim tentang orang yang muflis. Pernah dengar ya orang muflis ya? Suatu hari Rasulullah itu menurut Imam An-Nawawi yang mensarahi Sahih Muslim ini, Rasulullah sehabis sholat asar menghadap jamaah. Lantas beliau menyampaikan satu statement kepada sahabat-sahabat yang ikut jamaah sore itu. Tadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu? Salah seorang sahabat ada yang ujuk tangan, ya Rasulullah, saya tahu Rasul. Apa? Innal muflisa man la dirhama lahu wa la mata'am. Orang yang muflis itu orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya perhiasan. Ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Bahkan sampai-sampai senyumnya itu memperlihatkan gigi beliau yang sebelah kanan itu, yang gingsor itu kelihatan, sehingga ketok manisnya berapa. Bukan. Orang yang muflis bukan orang yang nggak punya uang, nggak punya perhiasan.
Tetapi kata Rasulullah, innal muflisa, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut itu, sayati min umati, besok akan datang dari umatku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bisolatin wa zakatin wa saumin wa hajjin. Dia datang pada hari kiamat membawanya pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala-pahala yang lain. Oh, sahabat, ya Rasulullah, kenapa bisa orang yang datang membawa pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala sholat, engkau katakan orang yang bangkrut ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Iya. Sebab orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala-pahala itu bawa yang lain. Apa? Kezaliman lain. Waqad satama hada, melaksanakan ibadah sholat, tetapi sepulang sholat waqad satama hada, satama, mencaci maki orang lain. Waqad dafa hada, menuduh orang lain. Wa ma'akala mal hada, memakan harta orang lain. Wa syafaka dama hada, menumpahkan darah orang lain. Sehingga nanti pada saatnya kemudian dihisab, datang orang-orang yang pernah dizalimi waktu itu meminta keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hei, kamu siapa? Maaf Allah, saya tidak berkenan kalau Bapak Fulan itu engkau masukkan ke surga. Loh, kenapa? Apa alasannya? Maaf, ada hakul adab dengan kami yang belum selesai waktu di dunia ini. Apa? Dia pernah mencaci maki saya. Terkonfirmasi pada software yang dimiliki oleh Allah. Betul. Pada hari Senin tanggal 3 Maret, si A mencaci maki si B. Terkonfirmasi betul dalam catatan malaikat roket dan atid. Oh iya. Terus Bapak kesanipun nopo? Kulo menyampaikan di kulo ya Allah. Diminta Bapak, pahala sholat kita diminta, dijaluk, diambil orang yang pernah kita caci maki. Terus merasa masih punya amalia yang lain. Datang lagi meminta keadilan Allah. Kamu siapa lagi? Saya juga punya hakul adab dengan yang bersangkutan Allah. Apa? Dia pernah menuduh saya ya Allah. Dituduh begini. Apa iya? Bahwa konfirmasi pada catatan roket akhir kecanggihan teknologinya Allah. Betul. Dengan kesan itu nopo Pak, nopo Bu. Kalau nyuwun pahala zakatipun piyambake. Singkat cerita hadis itu begini loh ini. Datang orang-orang lain yang pernah dizolimi oleh kita ketika masih hidup dan belum selesai, hingga akhirnya pahala-pahala kita yang sholat, pahala zakat, pahala puasa, dan pahala-pahala yang lain yang habis diminta oleh orang-orang yang pernah kita caci maki, kita hina, kita makan hartanya dengan cara yang batil, kita jahili, kita fitnah, hingga akhirnya kata Rasulullah, fa in faniyat hasanatuhu, sampai akhirnya habislah pahala kebaikannya. Summa furiho, pas diberikan, ditelungkupkan wajahnya, diseret masuk neraka. Itu artinya apa? Hablu minallah dan hablu minas harus berbanding lurus. Jangan sampai kita hablu minallahnya bagus, sholat kita bagus, puasa kita bagus, tapi kita dengan orang lain sering juga. Bapak Ibu, kesempatan Ramadan perbanyak dengan doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Jadi perbanyak doa untuk minta maaf pada Allah. Tapi gini Ustaz, gimana kalau orang-orang yang pernah kita dulu berhubungan
sudah meninggal dunia sementara kami belum meninggal, caranya bagaimana Ustaz? Pripun Bapak Ibu caranya? Kalau orang yang caranya, kalau orang yang pernah kita caci maki dulu sudah meninggal dunia duluan, kita belum, lantas kita menyadari hal itu, lantas bagaimana sikap kita harus mencari solusi? Pripun Bapak Ibu? Datangi keluarganya, minta maaf. Meskipun belum cukup, tapi minimal ada upaya. Itulah pentingnya hablum minan nas kita. Dan yang terakhir, sunnah yang terakhir di bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Ramadan dinamakan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka akan sangat-sangat Ramadan dinamakan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka akan sangat-sangat tepat kalau kita interaksi, fokuskan 1 bulan untuk mendalami Al-Quran. Mendalami Al-Quran, baca Quran. Bagaimana caranya dia bisa baca Quran 1 juz 1 hari? Jangan seru Bapak Ibu. Quran itu 1 juz itu ada Quran yang terjemahan, Quran yang cetakan. Itu semuanya itu mesti ada 10 halaman atau 10 lembar, ada 20 halaman, itu 1 juz. Kalau ingin kita itu juz, sehabis maghrib baca 2 lembar 4 halaman. Habis isya 2 lembar 4 halaman. Habis subuh 2 lembar 4 halaman. Habis zuhur 2 lembar atau 4 halaman. Habis asar pasti sehari semalam khatam 1 juz. Nah, upayakan di bulan Ramadan. Iqra'ul Quran, bacalah apa Bapak Ibu? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Besok Quran akan datang pada hari kiamat menjadi bukti atau saksi bagi para pembaca-pembacanya. Di samping sedekah, bacaan Quran, di samping sedekah, bacaan Quran juga akan menemani kita di alam kubur. Itu makanya kalau kita rajin baca Quran, tapi kami tidak bisa baca Quran selalu langsung lancar Ustaz, tidak apa-apa. Bacaan-bacaan yang nggak lancar pun insya Allah kalau baca dengan sungguh-sungguh dinilai oleh Allah sebagai pahala yang banyak. Maka jangan putus asa, semangat. Jangan sampai kita meninggal kok nggak bisa baca Quran, Ibu. Rugi. Apa yang kita banggakan adalah mengenal kitab suci kita sendiri. Sampai-sampai Rasulullah SAW di surat Al-Furqan ayat yang ke-30, surat ke-25. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ittakhadhan nas, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, kaumku, umatku menjadikan Quran sesuatu yang diabaikan. Mahjura itu artinya apa? Dicuekin bahasa Anda sekarang. Nah, jangan sampai kita baca semampu kita supaya kita menjadi orang-orang yang insya Allah besok dibantu oleh Al-Quran. Nah, itulah 8 sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan. Mari kita amalkan semampu kita. Akhirnya kita berdoa bersama-sama sambil menunggu azan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.